Salam, saya Keith Sorbo, wakil dari Olby untuk GSCA di Indonesia. Saya senang sekali saudara bersedia menjadi seorang mentor di dalam KKA atau SOM atau bagaimana dimanapun saudara berada. Dan di dalam video ini kami mau memberi sedikit petunjuk cara bagaimana menggunakan aplikasi ini untuk menjadi seorang mentor yang efisien. Tuhan berkati. Selamat, saudara telah memilih untuk menjadi seorang mentor bagi teman-teman yang akan belajar bersama dengan menggunakan program Olby, video Olby. Jelas, video ini adalah satu tutorial untuk menolong Anda belajar cara bagaimana kita bisa memakainya untuk melancarkan program ini. Jelas, Anda harus lebih dahulu menginstal aplikasi ini dan saya anggap ini telah Anda lakukan. Silakan cari di Google Play Store dan cari dengan atas nama Olby Learners. Sekarang, Anda harus menjadi seorang mentor. Cara bagaimana mendapatkan login sebagai mentor? Anda tidak dapat membuatnya sendiri begitu saja. Anda mengajukan permohonan langsung di dalam aplikasi. Dan itu akan saudara lakukan dengan lebih dahulu klik yang mengatakan masuk ke laman login mentor. Dan di sini adalah login bagi seorang mentor, namun karena saudara belum mempunyai login, maka saudara akan klik ajukan permohonan untuk menjadi mentor. Setelah klik tersebut, maka saudara akan isi seperti biasa. Saya isi dengan nama saya dan dengan email saya. Saya akan tulis nomor HP saya, jelas dengan kode negara. Saya kebetulan kode negara adalah +1 di Indonesia, kode negara adalah +62. Kemudian saya harus pilih bahasa yang akan digunakan. Jelas ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian saya pilih bahasa antarmuka. Maksudnya antarmuka adalah bahasa untuk interface dari aplikasi Olby ini. Setelah itu, saya akan pilih atasan atau pengawas saya. Dalam proses membuat tutorial, kami baru mempunyai beberapa contoh, jadi saya akan pilih ini sebagai yang menjadi atasan atau pengawas saya. Kemudian saya akan cerita sedikit mengenai diri saya, kenapa saya mau menjadi mentor. Saya akan tulis secara singkat saja. Saya adalah tua KKA di kota bagian selatan. Setelah itu, saya masukkan sandi yang akan saya gunakan. Dan semua sudah oke, saya klik kirim. Oke, dia minta izin untuk save di komputer saya. Nah, di sini saudara melihat pesan yang mengatakan silahkan periksa email Anda, dan ini email saya, dan klik tautan konfirmasi untuk melanjutkan aplikasi Anda. Jadi sekarang kami akan membuka di email kami dan melihat saya telah membuka program email saya dan saya telah menerima sebuah email yang minta saya konfirmasi. Salam Keith Sorbo, dan macam-macam di sini. Klik atau tap untuk konfirmasi alamat email saya. Saya akan klik di situ dan dia akan keluar bahwa email saya telah dikonfirmasi. Saya kembali ke login di aplikasi dan pesannya telah berubah. Sekarang mengatakan permohonan mentor Anda sedang ditinjau oleh supervisor atau administrator. Kami akan memberitahu Anda melalui email setelah permohonan Anda disetujui. Jadi saat ini kami sebagai yang melamar harus menunggu sampai supervisor atau administrator kami akan menyetujui hal ini. Saudara pasti mengerti kenapa ini terjadi, karena tidak boleh siapa-siapa saja menjadi seorang mentor. Saya telah membuka email saya dan saudara boleh melihat ada sebuah pesan berikutnya
yang memberitahu kepada saya bahwa permohonan untuk menjadi mentor di Olby telah disetujui. Ya, memang ini adalah proses yang menuntut beberapa langkah, namun ini harus supaya menjamin sistem kami tidak akan dimasuki oleh orang yang tidak diharapkan, tidak diinginkan. Saya kembali ke aplikasi, memang saya harus keluar dan masuk kembali, saya keluar dari aplikasi, dan ada pesan di sini yang mengatakan bahwa permohonan saya untuk menjadi mentor telah disetujui. Karena itu, saya sekarang bisa ketik email dan password saya di dalam tempat yang disediakan, dan saya klik login, dan sekarang saya sudah masuk sebagai seorang yang menjadi mentor di kelompok kecil. Sekarang kita akan menciptakan sebuah kelompok dan memasukkan nama-nama dari peserta-peserta. Jadi secara ringkas izinkan saya memberikan contoh sebagai demikian. Jadi langkah pertama, kita akan menciptakan sebuah kelompok. Ini hanya perlu dilakukan 1 kali per kelompok. 2, kita mendaftarkan peserta dalam kelompok tersebut. Ini juga hanya perlu dilakukan 1 kali per kelompok, kecuali perlu ditambah. Lalu kemudian, 3, kita mencatat kehadiran setiap kali pertemuan berjalan. Jadi mari kita melihat secara di dalam aplikasi. Jadi aplikasi kelihatan seperti ini. Saya akan menciptakan sebuah kelompok, saya akan namakan KKA di selatan kota kita. Ini di rumah Ibu Tuti. Tuti. Nah, saya pilih tahun, ini berbicara mengenai tahun dari program Olby. Terus terang saja saat ini saudara sedang mulai, jadi pilih tahun yang pertama. Buat kelompok tersebut. Baik, sekarang kelompok telah ada, saudara boleh lihat tertera di bagian atas. Jadi saya mau sekarang memasukkan nama-nama orang. Baik, saya sekarang akan tambahkan anggota baru. Jadi saya akan tambahkan, pasti ada Budi, dan nomor HP-nya kami akan masukkan, dan nomor HP ini memang harus nomor yang benar. Saya akan membuat-buat saja. Lokasi itu tidak penting, saya akan sekarang daftarkan. Kami anjurkan, kalau boleh, Anda menggunakan tempat yang ada Smart TV, sedangkan USB yang dengan video yang disediakan itu bisa dicolok di Smart TV pada masa kini. Kalau tidak ada Smart TV, kemungkinan saudara bisa memakai LCD kalau grupnya besar. Jadi ini akan nonton bersama. Di dalam setiap video itu ada presentasi kira-kira 8-10 menit, dan pada akhir dari setiap video ada 3 pertanyaan yang bisa dijawab dan dibahas bersama-sama. Saya tidak tahu, mungkin saudara mau memakai 1 atau 2 atau mungkin sampai 3, tergantung jumlah waktu yang ada. Nah, ini bagus sekali, dan setelah saudara melakukan saudara nonton bersama, maka sekarang saudara bisa mencatat kehadiran. Oke, jadi saya klik sekali lagi. Oke, kursus, ya ini memang pertama kali akan pilih kursus pelajaran yang mana. Pelajaran pertama, tanggal memang akan ada pada yang hari ini punya. Nah, kalau semua hadir, tinggal pilih semua dan simpan. Kalau kebetulan saudara nonton lebih dari 1 pelajaran dalam malam yang sama, pilih yang kedua, tanggal tidak perlu berubah, kita semua hadir, kita simpan. Wah, bagus. Berarti
pekerjaan saudara sudah selesai. Kapan saja saudara bisa membuka grup saudara dan melihat daftar kehadiran. Tunggu sedikit karena pada 27 Juli ya memang hanya satu tanggal walaupun ada 2. Kita juga bisa lihat dalam bentuk yang sedikit berbeda, yaitu kita bisa melihat kemajuan dari masing-masing orang. Ya, jadi di sini kita melihat dia sudah ikuti beberapa pelajaran seperti ini. Ya, bagus. Bagus. Lalu bagaimana seandainya ada seorang yang pada hari itu tidak hadir? Itu dia akan menggunakan aplikasi Olby sendiri, mendaftar ke situ, dan mengikuti sendiri. Dia harus memakai nomor HP yang sama supaya ketahuan bahwa orang itu adalah dia juga. Dia harus memakai nomor yang sama, dan bila mana dia memakai nomor yang sama, maka kehadirannya akan muncul di dalam daftar Anda. Dia akan nonton sendiri beberapa, dan sebenarnya teman-teman lain boleh juga, dan kalau mereka hadir dan pernah nonton tidak apa-apa, cuma centang kehadiran akan kelihatan hijau bagi saudara. Saya telah main sulap sedikit sewaktu saya post rekamannya, dan saudara boleh melihat bahwa ada satu tanda baru di sini, yaitu 4 selesai. Apa artinya itu? Mari kita klik di grup kita, di kelompok kita, dan kita boleh melihat bahwa sekarang untuk masing-masing peserta, dan ini sulapnya, saya sudah mencatat mereka hadir untuk setiap pelajaran di dalam mata pelajaran yang sedang kita pelajari, yaitu Injil 1. Jadi di sini boleh kelihatan bahwa satu kursus telah diselesaikan. Dan kalau kita turun ke bawah, saudara boleh melihat bahwa ada satu pilihan baru untuk kita sebagai mentor, yaitu untuk menyetujui dan menerbitkan atau mengeluarkan sertifikat bagi mereka. Jadi prosesnya saya klik di sini, langsung keluar pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini tidak wajib, tetapi ini adalah sesuatu yang seorang mentor boleh memakai untuk menguji apakah peserta tersebut betul-betul telah mengerti dan mengikuti dan mengerti dengan baik. Dan di sini ada 10 pertanyaan. Saudara boleh melihat pertanyaannya seperti contoh, apa yang terjadi pada Yesus setelah ia membawa 3 muridnya ke puncak gunung. Nah, L29 berarti ini terdapat di dalam lesson atau pelajaran 29. Dan di sini jawaban yang mungkin akan mereka jawab, Yesus berubah rupa di hadapan mereka, wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi seperti cahaya. Perlu diketahui bahwa pesan ini akan muncul di dalam WA-nya Pak Budi. Saya tinggal klik pesan ini sekarang bukan di komputer, bukan di HP saya lagi, tapi ini ada di HP-nya Pak Budi. Jadi saya klik ini, Pak Budi yang akan klik, dia akan melihat ijazahnya, unduh sertifikatnya, sudah diunduh. Setelah dia unduh, kebetulan saya sudah unduh tadi. Nah sekarang dia harus buka, dia punya downloads, di mana dia punya downloads berada. Kebetulan saya buka dulu di sini, saya lihat saya sudah unduh 2 kali. Dan ini sekarang, sekali lagi, di HP-nya Pak Budi, saya klik di sini dan terbuka. Saya bisa zoom kalau saya mau, saya bisa kirim, karena ini sudah sekarang di dalam HP saya. Jadi dengan demikian, kita bisa membantu seseorang untuk belajar bersama. Kita bisa mencatat kehadiran mereka, kita bisa mendapat laporan kemajuan kapan saja yang kita memerlukannya, seperti ini. Dia bisa lihat satu yang telah selesai. Kita bisa mengirim teks atau audio kepada siapa saja, atau kita bisa kirim sertifikatnya untuk masing-masing kepada orang yang bersangkutan. Jadi dengan demikian kami berharap
Ini akan menolong saudara menjadi pemimpin yang baik dalam proses Olby. Ada satu fitur yang terakhir, yaitu fitur ini. Bila mana saudara klik di sini, saudara boleh mempunyai pertanyaan, ada saran atau masukan, silakan klik di situ. Saya suka sistem ini, tolong dikembangkan terus. Ini waktu dikirim, akan dikirim kepada atasan supervisor Anda, dan dia akan terima dalam bentuk email dan dia bisa membalas saudara. Demikianlah training untuk mentor bagi pembelajar offline. Seluruh proses boleh disimpulkan sebagai berikut. Menciptakan sebuah kelompok, mendaftarkan setiap peserta di dalam kelompok tersebut, mencatat kehadiran setiap kali ada pelajaran bagi masing-masing yang ikut, lanjutkan proses mengikuti video dan mencatat kehadiran sampai mata pelajaran tersebut selesai. Bagi peserta yang sudah selesai, lakukan ujian lisan bila perlu dan menyetujui sertifikat. Kemudian gunakan WA atau sharing link sertifikat kepada peserta. Langkah 7, ulangi langkah 3 sampai 6 berulang-ulang sampai seluruh pelajaran selesai. Kalau tahun pertama sudah selesai, saudara boleh mendaftar tahun kedua dan nanti juga tahun ketiga. Tuhan memberkati.